Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan keilmuan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu sejarah singkat dinasti Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan pertimbangan Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah ini mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wasit Billah tahun 232 Hijriah sampai atau 879 Masehi. Nah, masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Nah, kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kejayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal itu dikarenakan antara lain berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Nah, buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain yang pertama itu ilmu hadis, yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu fikih, yang keempat filsafat Islam, yang kelima ilmu tasawuf, yang keenam sejarah, yang ketujuh kedokteran, yang kedelapan matematika, dan yang 9 astronomi. Selanjutnya yaitu ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ahli filsafat Islam antara lain yang pertama yaitu Al-Kindi, terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing dalam bahasa Arab. Yang kedua itu Al-Farabi. Nah, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Nah, Al-Farabi ini banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Nah, di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu kedokteran, dan Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu Ibnu Rushd. Nah, dilahirkan di Cordova pada tahun 250 Hijriah atau 1126 Masehi dan meninggal dunia tahun 675 Hijriah atau 1198 Masehi. Selanjutnya ahli kedokteran Muslim. Nah, tokoh yang pertama yaitu Hunain Ibnu Ishaq. Nah, beliau adalah dokter spesialis mata
karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Sina. Di samping filosofis juga sebagai tokoh kedokteran. Bukannya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Funun fi Al-Tib, dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Selanjutnya yaitu ahli sejarah. Nah, Ibnu Qutaibah. Nah, dengan hasil karyanya Uyun al-Akhbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. Selanjutnya At-Tabari. Nah, menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Selanjutnya Ibnu Khaldun. Nah, hasil karyanya itu Ikhbar, banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya itu berisi 500 halaman. Selanjutnya yaitu ahli fikih. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Nah, beliau menyusun mazhab yaitu mazhab Hanafi. Selanjutnya yang kedua Imam Malik bin Anas. Nah, beliau menyusun mazhab Maliki. Selanjutnya Imam Syafi'i. Sewaktu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menyusun mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Yang keempat yaitu Imam Ambali. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hambali. Nah, selanjutnya yaitu ahli tasawuf. Nah, yang pertama itu Rabi'ah Adawiyah. Ajaran tasawufnya dinamakan Mahabbah. Yang kedua yaitu Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali. Hasil karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Dan yang ketiga Abdul Farid Sunun al-Misri. Beliau dapat membaca hieroglif yang ditinggalkan di zaman Fir'aun Mesir.